diberkati Tuhan, tibalah saatnya kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 127 ayat 3 hingga ayat yang keempat, yang saya beri judul Anak-anak adalah milik Allah. Dan sebelum kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang kekal, Bapa yang kami sembah di siang dan malam, kembali lagi bersyukur dan berterima kasih atas anugerah Tuhan yang selalu nyata di tengah kehidupan keluarga di tempat ini. Dan saat ini kami akan memeriksa kembali dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Tutup bungkus hamba lewat Roh Kudus-Mu, agar hamba dapat berkata-kata, itu bukan kehendak hamba, melainkan kehendak Tuhanlah yang jadi di atas hamba. Berfirmanlah ya Bapa, kami sudah siap mendengarkannya, dan hamba sudah siap untuk membentangkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Keluarga yang diberkati Tuhan, sekali lagi tema khotbah kita pada saat ini saya beri judul Anak-anak adalah milik Allah. Shalom. Beberapa hari belakangan ini ada sebuah TV swasta menyiarkan bahwa ada 2 orang perempuan yang tidak berperi kemanusiaan terhadap bayi 7 bulan yang dikandungnya. Dan terlebih penyiksaan yang terjadi pada bayi berusia 3 bulan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, namun peristiwa itu berbeda, berbanding terbalik dengan kehidupan sepasang suami istri dalam keluarga yang berbahagia saat ini. Tentu keluarga ini pada awalnya berkeinginan untuk mendapatkan anak, agar kehidupan keluarga mereka lebih bermakna dan lebih berwarna. Dan sudah pasti salah satu doa yang disampaikan kepada Tuhan adalah keinginan untuk memiliki seorang bayi. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dan saat ini doa keluarga tersebut dikabulkan Tuhan. Seorang bayi mungil hadir di tengah-tengah keluarga saat ini. Kehadiran atau kelahiran seorang anak selalu membawa kekaguman, sebab seorang anak yang baru lahir pasti membawa keajaiban dan mujizat dari Tuhan. Allah membentuk anak di dalam kandungan. Dia memberi nyawa dan jiwa serta memelihara anak di dalam kandungan. Bahkan Allah sendiri yang mengasihi anak-anak sebelum mereka dilahirkan. Keluarga yang diberkati Tuhan, Raja Salomo telah menuliskan kitab Mazmur 127 ayat 3 hingga ayat yang keempat ini berdasarkan hikmat Tuhan. Hingga dikatakan pada Mazmur 127 ayat 3 hingga ayat yang keempat, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan sebuah kandungan adalah suatu upah, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Keluargaku yang diberkati Tuhan, dikatakan anak-anak adalah milik pusaka daripada Tuhan. Itu sama artinya anak-anak adalah harta kesayangan milik Tuhan. Masalahnya di sini, terkadang sebagai orang tua kita merasa bahwa anak-anak adalah milik kita, sepenuhnya milik kita, sehingga semaunya kita sebagai orang tua memperlakukan mereka dengan segala keinginan kita. Namun perlu kita sadari bahwa di balik anugerah yang Tuhan titipkan kepada setiap pasangan suami istri, perlu tahu lebih dalam bahwa untuk apa Tuhan mengizinkan anak-anak hadir di keluarga kita. Keluargaku yang diberkati Tuhan, kelahiran seorang anak bukanlah suatu kebetulan atau sesuatu yang tidak direncanakan sebelumnya, tetapi
Melalui hikmat yang ditaruh Allah dalam benak orang tua, Allah menentukan di mana ia akan dilahirkan. Akan diberi nama apa kelak anak mereka. Dan yang paling mengagumkan adalah Allah menentukan bagaimana proses kelahirannya akan berlangsung. Keluargaku diberkati Tuhan. Dalam hal ini tidak ada yang namanya kebetulan bagi kelahiran seorang anak. Semuanya diatur secara seksama oleh Tuhan, mulai dari kandungan ibunya hingga pada saat ia melahirkan. Karena Allah memiliki rencana yang besar untuk apa seorang anak dilahirkan dalam sebuah keluarga, yaitu tidak lain adalah untuk mereka dapat dilatih menjadi orang-orang yang dewasa dan matang, yang kelak akan mengarahkan hati dan hidupnya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan dan keluarga yang berbahagia saat ini, dalam hal ini kita sebagai orang tua perlu mengetahui bagaimana seorang anak menuju masa depannya. Masa depan yang sesuai harapan Tuhan. Sebenarnya masa depan anak-anak tergantung daripada orang tuanya. Allah mengibaratkan anak-anak seperti sebuah panah yang berada di tangan pahlawan. Pastinya kita tahu bahwa bagaimana pahlawan menembakkan anak panahnya tepat menuju sasaran yang dikehendakinya. Ia tidak pernah membiarkan sebuah anak panah meleset dengan sia-sia, tetapi ia akan membidik baik-baik dengan perhitungannya yang matang, agar anak panahnya dapat tepat mengenai sasaran. Saudaraku yang diberkati Tuhan, seperti itulah pentingnya mengarahkan anak-anak sejak masa kecil mereka, agar mereka tampil menjadi orang-orang yang baik dan benar ketika mereka dewasa kelak. Saudaraku, keluarga yang berbahagia, orang tua di sini tentu ditunjukkan sebagai pahlawan. Melalui orang tualah Allah menitipkan peran tanggung jawab itu untuk pertama kalinya bagi anak-anak untuk menjalani proses pembentukan iman dan dalam kehidupan ini. Keluarga yang diberkati Tuhan, begitu pentingnya peran orang tua, sehingga Allah mensejajarkan peran orang tua seperti seorang pahlawan bagi anak-anaknya. Artinya, jika orang tua malas mengurus anak, tidak memperhatikan atau mempedulikan mereka, dan lebih suka memberikan anak-anaknya ke tangan orang lain untuk mengurus, itu berarti mereka tidak bertindak sebagai pahlawan di mata Tuhan. Keluarga ini berkati Tuhan. Dengan kata lain, sebagai orang tua, kita adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi guru, teladan, mentor, fasilitator yang pertama dan terutama di samping berbagai pihak lainnya, yaitu termasuk sekolah dan gereja. Saudaraku yang diberkati Tuhan, setiap orang tua bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan untuk mendidik anak-anak dengan kasih yang murni dan tegas. Terlebih dari semuanya itu, anak-anak perlu dibimbing untuk mengenal Tuhan dan belajar setia hanya kepada Tuhan. Keluarga ini berkati Tuhan. Selamat datang ke dunia bayi mungil. Semoga menjadi anak yang selalu setia kepada Tuhan, berbakti kepada orang tua, dan berguna bagi orang-orang sekitar. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh baik Engkau ya Bapa di sorga. Engkau nyatakan kasih-Mu lewat bayi mungil yang hadir di keluarga ini. Biarlah bayi ini tumbuh menjadi anak Tuhan, dan orang tua yang ada boleh bertanggung jawab mendidik anaknya seturut dan kehendak Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.